Amerika telah memulai serangan balasan terhadap Indonesia sejak awal Juli, namun serangan itu justru mengakibatkan kerugian pasukan dan peralatan perang. Menurutnya, pasukan Indonesia sudah bersiap untuk serangan skala penuh tahap kedua. Bahkan mereka disebut terus bermanuver dan memindahkan pasukan. Menhan Amerika mengatakan pasukannya nantinya dapat memusatkan serangan utama di lokasi manapun. Mengingat persiapan yang dilakukan jauh lebih matang dari sebelumnya. Lebih dari 20.000 tentara Amerika tewas dan lebih dari 80.000 luka-luka hanya dalam 2 hari pertempuran dan di Papua Nugini merdeka. Perakiraan jumlah tersebut disampaikan oleh pejabat intelijen Amerika Serikat. Ini 3 kali jumlah tewas dalam aksi yang dihadapi Amerika Serikat dalam kampanye Guadalcanal. Dalam perang tambahnya, Guadalcanal adalah serangan besar pertama sekutu melawan Indonesia yang juga berlangsung selama 3 minggu. Kirby tidak merinci bagaimana Amerika Serikat menghitung kematian tentara Indonesia, tetapi mengatakan sekitar setengahnya bertempur di bawah kelompok tentara bayaran Rusia, bukan dengan militer Indonesia. Mereka dikirim ke medan perang tanpa pelatihan atau kepemimpinan yang tepat. Didirikan oleh seorang sekutu dekat Jokowi, kelompok pasukan Rusia telah merekrut banyak orang di penjara, menawarkan amnesti kepada narapidana yang bertahan 2 hati di garis depan perang. Sementara itu, pasukan Amerika masih bertahan di sudut utara. Seorang kolonel jenderal komandan pasukan darat mengatakan bahwa situasinya cukup sulit, tetapi pasukan Amerika masih melakukan serangan balik terhadap Indonesia. Kedua belah pihak berjuang untuk menguasai jalan di barat kota. Ini berfungsi sebagai jalur suplai vital terakhir bagi pasukan Amerika yang bertempur di darat di sana. Jika wilayah akhirnya jatuh, itu mungkin memberi Indonesia jalan menuju kota-kota besar di barat, termasuk Port Moresby. Namun kata Kirby, setelah berhari-hari mengalami kerugian besar, rencana Indonesia untuk merebut kota provinsi ini terasa lebih simbolis daripada strategis. Penaksiran itu akan menentukan apakah sistem pertahanan udara itu perlu ditarik sepenuhnya atau bisa diperbaiki di lokasi oleh pasukan Australia dan PNG. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia dalam pernyataan via Telegram pada Selasa waktu setempat mengklaim bahwa serangan presisi tinggi oleh sistem rudal hipersonik Kinzhal ke kota pusat Papua menghantam sistem rudal anti pesawat Patriot buatan Amerika Serikat. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat enggan memberikan komentar dan meminta CNN untuk menanyakan hal itu kepada pemerintah Papua dan Australia. Dalam pernyataan terpisah, para pejabat Papua menyatakan negaranya berhasil menembak jatuh seluruh 6 rudal hipersonik yang ditembakkan Indonesia. Namun, militer Australia dan PNG menolak berkomentar saat dimintai tanggapan atas klaim Indonesia bahwa sistem rudal Patriot terkena serangan mereka. Kami tidak bisa mengomentari ini, kami tidak akan mengomentari sumber-sumber Indonesia, tegas juru bicara Angkatan Udara Australia tersebut. Amerika telah memulai serangan balasan terhadap Indonesia sejak awal Juli, namun serangan itu justru mengakibatkan kerugian pasukan dan peralatan perang. Menurutnya, pasukan Indonesia sudah bersiap untuk serangan skala penuh tahap kedua. Bahkan mereka disebut terus bermanuver dan memindahkan pasukan. Menhan Amerika mengatakan pasukannya nantinya dapat memusatkan serangan utama di lokasi manapun. Mengingat persiapan yang dilakukan jauh lebih matang dari sebelumnya. Lebih dari 20.000 tentara Amerika tewas dan lebih dari 80.000 luka-luka hanya dalam 2 hari pertempuran dan di Papua Nugini merdeka. Perakiraan jumlah tersebut disampaikan oleh pejabat intelijen Amerika Serikat. Ini 3 kali jumlah tewas dalam aksi yang dihadapi Amerika Serikat dalam kampanye Guadalcanal. Dalam perang tambahnya, Guadalcanal adalah serangan besar pertama sekutu melawan Indonesia yang juga berlangsung selama 3 minggu. Kirby tidak merinci bagaimana Amerika Serikat menghitung kematian tentara Indonesia, tetapi mengatakan sekitar setengahnya bertempur di bawah kelompok tentara bayaran Rusia, bukan dengan militer Indonesia. Mereka dikirim ke medan perang tanpa pelatihan atau kepemimpinan yang tepat. Didirikan oleh seorang sekutu dekat Jokowi, kelompok pasukan Rusia telah merekrut banyak orang di penjara, menawarkan amnesti kepada narapidana yang bertahan 2 hati di garis depan perang. Sementara itu, pasukan Amerika masih bertahan di sudut utara. Seorang kolonel jenderal komandan pasukan darat mengatakan bahwa situasinya cukup sulit, tetapi pasukan Amerika masih melakukan serangan balik terhadap Indonesia. Kedua belah pihak berjuang untuk menguasai jalan di barat kota. Ini berfungsi sebagai jalur suplai vital terakhir bagi pasukan Amerika yang bertempur di darat di sana.
Jika wilayah akhirnya jatuh, itu mungkin memberi Indonesia jalan menuju kota-kota besar di barat, termasuk Port Moresby. Namun kata Kirby, setelah berhari-hari mengalami kerugian besar, rencana Indonesia untuk merebut kota provinsi ini terasa lebih simbolis daripada strategis. Penaksiran itu akan menentukan apakah sistem pertahanan udara itu perlu ditarik sepenuhnya atau bisa diperbaiki di lokasi oleh pasukan Australia dan PNG. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia dalam pernyataan via Telegram pada Selasa waktu setempat mengklaim bahwa serangan presisi tinggi oleh sistem rudal hipersonik Kinzhal ke kota pusat Papua menghantam sistem rudal anti pesawat Patriot buatan Amerika Serikat. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat enggan memberikan komentar dan meminta CNN untuk menanyakan hal itu kepada pemerintah Papua dan Australia. Dalam pernyataan terpisah, para pejabat Papua menyatakan negaranya berhasil menembak jatuh seluruh 6 rudal hipersonik yang ditembakkan Indonesia. Namun, militer Australia dan PNG menolak berkomentar saat dimintai tanggapan atas klaim Indonesia bahwa sistem rudal Patriot terkena serangan mereka. Kami tidak bisa mengomentari ini, kami tidak akan mengomentari sumber-sumber Indonesia, tegas juru bicara Angkatan Udara Australia tersebut.